Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yufronus Arsen akan bersama Anda beberapa saat ke depan dengan berita-berita terupdate. Berita terupdate pertama, saham-saham sektor transportasi bawa indeks naik. Indeks harga saham gabungan menutup perdagangan pada Kamis 27 Januari 2022 dengan menguat 0,16% atau 10,34 poin ke level 6.611,16. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak di kisaran harga 6.570,75 hingga 6.627,41. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar 8.357,46 triliun dengan nilai turnover di angka 43 triliun. Sektor transportasi dan logistik memimpin penguatan dengan kenaikan harga indeks 2,07%. Dan diikuti sektor energi yang juga menguat sebesar 1,36%. Investor asing masih terpantau mencatatkan aksi jual bersih dengan net sell di seluruh pasar senilai 73 miliar rupiah. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk menjadi yang paling banyak dijual asing dengan net sell mencapai 61,37 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya saham PT Bank Jago Tbk yang dilepas asing sebesar 52,58 miliar rupiah dan saham PT Adi Sarana Armada Tbk juga dilego asing sebesar 50,85 miliar rupiah. Di sisi lain, asing mencatatkan net foreign buy atau aksi beli bersih terutama pada saham PT Bank Negara Indonesia yang mencapai 152,14 miliar rupiah. Selanjutnya asing juga memborong saham PT Bank Rakyat Indonesia mencapai 34,25 miliar rupiah. Dan saham PT Adaro Energi sebesar 23,25 miliar rupiah. Dari dalam negeri, pelaku pasar mulai mencermati laporan keuangan emiten tahun 2021, di mana musim rilis telah dimulai oleh beberapa emiten. Penguatan IHSG berkebalikan dengan mayoritas bursa saham Asia yang ditutup ke zona merah. Bursa saham Amerika Serikat Wall Street pun kurang menggembirakan. Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve telah memberikan sinyal yang jelas akan menaikkan suku bunga acuan pada Maret 2022. Langkah The Fed menaikkan suku bunga acuan dilakukan untuk memerangi inflasi Amerika Serikat yang terus menanjak meskipun diyakini harga akan mulai turun tahun ini. Berita terupdate lainnya yaitu proyeksi IHSG untuk perdagangan hari ini peluang melanjutkan rebound. Sepengamatan analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova, meski IHSG telah menguat 2 hari berturut-turut, indeks saham masih memiliki peluang penguatan meskipun pergerakannya cenderung terbatas. Resistensi IHSG hari ini ada di 6.649. Adapun dari domestik, IHSG akan dibayangi kenaikan kasus COVID-19 yang terus menanjak. Ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah akan kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat. Alhasil investor lebih berhati-hati dalam menambah posisi di saham. Di sisi lain, pasar juga rawan profit taking karena sudah menguat dalam 2 hari terakhir. Adapun support IHSG juga dicermati di 6.521 hingga 6.570. Selain kenaikan kasus COVID-19, analis Philips Sekuritas Indonesia Helen mengamati pergerakan harga komoditas tambang dan rilis laporan keuangan periode tahun lalu menjadi sentimen lain yang bisa berpengaruh. Kendati dibayangi sentimen yang memberatkan, Helen masih yakin IHSG mampu menguat pada perdagangan hari ini dengan support di 6.575 dan resistance di 6.635. Analis Pintacro Sekuritas Valdi Kurniawan juga memperkirakan rebound IHSG masih berlanjut ke kisaran 6.650 pada perdagangan di akhir pekan ini. Indikator stokastik RSI memasuki oversold area, sementara MACD berpotensi membentuk Golden Cross. Hal tersebut dituliskan oleh
olehnya dalam risetnya pada Kamis 27 Januari 2022. Adapun hari ini IHSG akan bergerak antara support di 6.580 dan resistance di 6.650. Valdi pun memperkirakan pergerakan IHSG lebih stabil di akhir pekan nanti. Ini tidak terlepas dari respons pelaku pasar terhadap hasil FOMC yang salah satunya mengindikasikan Fed Fund Rate akan naik di bulan Maret 2022. Sentimen ini telah terrefleksi dari fluktuasi IHSG di awal perdagangan Kamis 27 Januari. Di samping itu, terdapat sentimen positif dari kenaikan Foreign Direct Investment Indonesia di kuartal 4 tahun 2021 sebesar 10,1% secara tahunan. Data tersebut berperan membatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berita terupdate lainnya, harga emas anjlok terdampak kebijakan The Fed. Harga emas dunia pada perdagangan Kamis 27 Januari tercatat terus turun seiring pernyataan hawkish The Fed untuk mengendalikan inflasi dengan lebih agresif. Pada Kamis 27 Januari 2022 pukul 15.44 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange anjlok 18,7 US dollar menuju 1.813,3 per troy ounce. Harga emas di pasar spot juga ambles 6,61 US dollar menjadi 1.812,98 per troy ounce. Sementara indeks dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan ke posisi 96,790. Hasil pertemuan FOMC diumumkan pada Kamis 27 Januari. Dini hari menyatakan Federal Reserve segera menaikkan suku bunga, akan mengurangi pembelian aset, serta mengakhiri pembelian pada Maret seperti yang direncanakan. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp934.000, anjlok Rp12.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp841.000 per gram, juga mengalami penurunan yang tajam sebesar Rp12.000 dibandingkan harga sebelumnya. Berita terupdate lainnya, harga minyak melejit lalu terkoreksi. Harga minyak mentah dunia terkoreksi setelah mencapai rekor tertinggi pada perdagangan Kamis 27 Januari. Pada sesi sebelumnya, minyak sempat menyentuh level tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak tahun 2014. Harga minyak terkoreksi akibat aksi ambil untung atau profit taking yang dilakukan investor karena harga minyak yang sudah terlalu tinggi. Penguatan dolar Amerika Serikat yang mengikuti rencana Federal Reserve memperketat kebijakan moneter menjadi pemberat harga. Pada perdagangan Kamis 27 Januari pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Maret terkoreksi sebesar 0,05% ke level 87,31 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret juga ikut terkoreksi sebesar 1,35% ke level 88,75 US dollar per barel di ICE Futures Europe. Pasar juga masih memantau perkembangan di Ukraina dan ada kekhawatiran bahwa Rusia akan melancarkan invasi setelah menggerakkan ribuan tentara di perbatasan. Jika ini terjadi, maka berpotensi mengganggu pasokan energi. Lonjakan harga minyak yang berkelanjutan telah memicu tekanan inflasi di seluruh dunia. The Fed mengisyaratkan akan mulai meningkatkan biaya pinjaman mulai Maret. Hal ini akan mendorong penguatan dolar dan akan membebani harga minyak. Berita terupdate lainnya, tekanan kenaikan kasus COVID-19 terhadap kurs rupiah. Seperti sudah diduga, The Federal Reserve memasang sikap hawkish dalam rapat Federal Open Market Committee bulan ini. Alhasil kurs rupiah cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemarin kurs spot rupiah turun 0,25% jadi Rp14.389 per dolar Amerika Serikat.
Analis memprediksi pelemahan mata uang Garuda masih berpotensi berlanjut. Analis Global Capital Investment Alwi Assegaf menuturkan, selain respons terhadap sikap hawkish The Fed, rupiah juga berpotensi melemah karena sentimen negatif terhadap penyebaran COVID-19. Kemarin, kasus baru COVID-19 di dalam negeri kembali menembus 8.000 kasus. Ekonom Maybank Midral Gunarto menyatakan lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri ini memicu ketidakpastian akan pemulihan ekonomi. Kondisi ini dapat mendorong dana asing keluar dari pasar keuangan Indonesia. Midral memprediksikan hari ini rupiah bergerak dalam rentang 14.289 rupiah hingga 14.443 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara proyeksi Alwi rupiah bergerak antara 14.350 hingga 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian berita-berita terupdate yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.